penangkar atau mereka yang bergerak di bidang usaha pembibitan kelapa sawit. Itu kan dari kecambah yang tumbuh itu nanti untuk sampai siap dijual, itu juga harus melalui proses sertifikasi dari kita. Bisa dikatakan kalau perusahaan pastinya menggunakan bibit unggul Pak ya. Ya. It's okay, no debat soal itu. Nah bagaimana masa petani lokal kita Pak yang katakanlah dari tadi kita bahas kayaknya masyarakat kita ini masih menggunakan bibit yang seadanya. Memang dia bisa tumbuh subur, ya. Tapi dari sekian yang tumbuh subur bisa saja ada yang tidak berbuah, kan? Selain ada yang tidak berbuah, mungkin dia berbuah, tapi tadi saya katakan menghasilkan buah dura, buah dura yang sebenarnya minyaknya sedikit, cangkangnya lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Wati Susilawati membersamai waktu Sobat Insight. Nah, kita akan bahas, kita akan bahas banyak persoalan Kalimantan Barat, dari masalah infrastruktur, pembangunan, perkebunan, dan hingga persoalan-persoalan sosial lainnya. Nah, ini menarik. Kita tahu bahwa Kalbar ini salah satu penghasil perkebunan yang cukup besar. Bicara perkebunan, kita akan bicara mengenai masalah bibit. Nah, pastinya dengan bibit yang berkualitas, produktivitas kita pun akan meningkat. Nah, tapi tidak semudah itu pastinya. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang memang terjadi di lapangan. Nah, untuk membahas lebih lanjut, sudah bersama saya Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ignatius. Halo Pak, sehat Pak? Sehat. Segar seperti biasa Pak ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke Pak, kita akan bahas, sebelum kita bahas ke pokok nih Pak ya, kita spill dulu deh Pak, program-program 2026 untuk Dinas Perkebunan ini apa untuk sepanjang 2026 yang prioritas dan unggulan pasti. Oke, terima kasih. Dinas kami kan sebenarnya ada dua bidang tugas utama ya, sesuai dengan Pergub nomor 56 tahun 2021 ya, tentang tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat ya. Di mana yang menjadi kewenangan kami adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas pembantuan khususnya di bidang perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah, kemudian khusus untuk bidang perkebunan ya, fokus kita kepada peningkatan sarana prasarana dan perlindungan perkebunan, kemudian penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, serta pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan ya. Kemudian untuk teknis operasional khusus yang terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih, kita ada membentuk UPT, yaitu UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan. Ini sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan urusan-urusan teknis khususnya di bidang pengawasan dan sertifikasi benih. Pak, kalau kita lebih jauh mengulik lagi sektor perkebunan ini Pak, kita fokus untuk soal perkebunan. Seperti yang dikatakan bahwa Dinas Perkebunan tidak hanya perkebunan, tapi juga Dinas Peternakan yang juga dibawahi. Sehingga kali ini kita akan fokus bicara masalah perkebunan, karena sektor cukup luas Pak ya. Pak, kalau kita bicara Kalbar dan perkebunan Pak, kira-kira sektor unggulan apa sih Pak yang memang unggulan Kalbar di sektor ini? Sebenarnya ada 6 komoditas ya yang menjadi fokus kita di perkebunan itu. Yang pertama adalah kelapa sawit, kemudian karet, kemudian kopi, kelapa dalam, kemudian kakao dan lada ya. Nah, ini menjadi komoditas-komoditas unggulan kita untuk bidang perkebunan yang memang sudah ada di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, dan ini yang kita kawal di dalam pelaksanaan
selama ini. Oke. Kita kok bicara masalah perkebunan tadi, kita punya beberapa sektor unggulan, Pak, ya. Yang paling besar kita tahulah semuanya itu sektor kelapa sawit kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya, kan banyak sekali program, kan kita kelapa sawit, kalau kita bicara program perkebunan kan kita bicara yang dari perusahaan dan mandiri kayak gitu. Pak, kira-kira apa sih hal-hal yang tantangan di lapangan terkait untuk mengimplementasikan program agar sektor unggulan kita ini bisa stabil atau bahkan meningkat, atau setidaknya bagi hasil daerah itu juga bisa lebih maksimal, Pak, untuk pembangunan Kalbar lebih baik. Bicara tentang sektor perkebunan, tentu startnya menurut saya justru berasal dari benih itu sendiri. Kalau kita bicara, kalau benih kita sudah nggak benar, seterusnya itu akan menjadi persoalan. Ya. Sehingga produktivitas kita yang kebun yang seharusnya kita bisa tinggi, akhirnya menjadi rendah. Dan terkait dengan benih ini memang ini kan awal mula kita ketika kita memilih usaha perkebunan, tentu start awalnya kita harus memilih benih-benih yang memang bersertifikat, ya. Karena dengan di start awalnya kita keliru atau penggunaan benih-benih yang tidak bersertifikat, ini pada akhirnya menciptakan lingkaran setan kemiskinan bagi para petani itu sendiri, ya. Karena pada akhirnya rendahnya produktivitas, produksinya menjadi rendah. Bahkan bisa gagal juga, Pak, panen, bisa Pak, saja, ketika bisa saja kita benihnya itu tidak berkualitas, Pak, ya. Rentar mungkin kita nanti akan bahas mengenai kenapa tidak disarankan untuk menggunakan non sertifikat. Kita bicara tentang karena Bapak sudah membuka masalah bibit, ini menarik nih. Jarang sekali kita membahas atau di berita-berita itu, Pak, mengenai masalah bibit. Jarang, bahkan mungkin jarang, Pak, ya. Statement-statement itu terutama pemerintah fokus masalah bibit kayak gitu. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa Kalbar itu dengan sektor perkebunan yang sangat besar. Sejauh mana sih, Pak, ketergantungan kita terhadap bibit yang berkualitas, unggul, dan pastinya bersertifikat kayak gitu? Seperti saya katakan tadi bahwa memang start awalnya kita justru dari pemilihan bibit yang benar, ya. Kita harus memilih bibit-bibit yang betul-betul bisa diandalkan di dalam kita berkecimpung di kegiatan usaha perkebunan. Karena pengaruh bibit ini sangat besar, ya, terhadap produksi di bidang perkebunan. Ya, seringkali penggunaan bibit yang tidak bersertifikat atau tidak berkualitas ini bisa menyumbang 30-50% dalam peningkatan produksi, ya. Sementara yang bibit-bibit yang buruk biasanya, kalau buruk ini otomatis pasti dia tidak bersertifikat. Ini bisa menurunkan produksi kita hingga 10%, ya. Dan kalau kita menggunakan bibit yang bersertifikat, ini terbukti bisa meningkatkan hasil secara signifikan itu sampai 66%, lebih tinggi, Pak, ya, lebih tinggi. Ya, khususnya di kelapa sawit. Oke, Pak, kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perkebunan itu kalau kita bicara fokus sawit itu kita kan bicara perkebunan swasta yang digarap swasta dan mandiri itu masyarakat kita petani lokal kayak gitu. Nah, sejauh mana sih, Pak, dominasi bibit unggul atau terutama bibit bersertifikat ini dikenal masyarakat kayak gitu? Apakah masih karena penyebabnya karena mahal atau apa sehingga masyarakat tidak terlalu tertarik karena beban biaya juga kayak gitu? Umumnya bibit-bibit yang tidak bersertifikat ini, contohnya seperti apa kayak gitu? Maksudnya apakah dia kualitasnya bibitnya tidak, maksudnya grade bentuknya atau gimana membedakan bibit yang? Kalau bicara bibit ini, ya, kalau untuk kelapa sawit ini untuk muncul atau untuk menjadi kecambah yang bersertifikat itu melalui proses yang panjang. Ya. Mulai dari pemilihan indukan, ya. Pemilihan indukan dan usia tertentu dengan kondisi lingkungan tertentu yang memang dibutuhkan untuk kita
menghasilkan kecambah nanti yang baik. Nah, kemudian kan kita di sini tidak menghasilkan pulen. Kalau di Kalimantan, pulen itu kita datangkan untuk dari Sumatera. Pulen ini untuk penyerbukan. Sehingga dari pohon indukan ini nanti pada saat dia berbunga bibitnya itu ya, iya. Baru nanti setelah berbuah itu baru buahnya cukup matang untuk baru masuk ke proses untuk penyeleksian sampai nanti menjadi kecambah. Itu pun tahapannya panjang gitu. Baru nanti terakhir baru muncullah kecambah yang menjadi bibit itu. Kecambah ini baru nanti kita melalui proses sertifikasi juga, kita yang mensertifikasi kecambah. Oh, dinas dihasilkan, perkebunan yang mensertifikasi itu, Pak? Untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang penyiapan bibit ini ya, khusus yang kecambah. Kalau kita ini baru ada di Parindo itu, kalau saya tidak salah. Jujur, saya baru tahu. Saya baru tahu bahwa ternyata untuk menanam kelapa sawit itu butuh bibit yang, maksudnya kita tahu gitu bibit unggul, tapi prosesnya itu saya pikir Pak langsung tanam, Pak. Orang awam. Maka saya minta tadi menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat itu paham. Ternyata untuk membangun atau menanam sektor ini juga susah, untuk harus mendapatkan bibit unggul juga payah, Pak ya? Ya, kita umumnya kan petani-petani mandiri ini mengambil simpelnya ya. Kadang-kadang mereka ngambil dari buah yang jatuh, kemudian atau membeli kepada pihak-pihak yang mengaku mereka punya bibit unggul, punya bibit yang baik dan sebagainya, yang dijual dengan harga yang terjangkau. Padahal kadang-kadang bibit-bibit ini belum tentu merupakan bibit-bibit yang berkualitas. Ya. Yang ujung-ujung merugikan. Ya, bibit yang berkualitas itu melalui proses yang seperti saya sampaikan cukup panjang tadi. Mulai dari kecambahnya saja itu melalui proses yang panjang, kita sertifikasi. Setelah itu nanti bagi yang petani yang akan menanam, mereka juga nanti dari bibit yang sudah disertifikasi dari kecambah tadi ditanam, itu sebenarnya melalui proses seleksi lagi. Ya. Makanya para penangkar atau mereka yang bergerak di bidang usaha pembibitan kelapa sawit, itu kan dari kecambah yang tumbuh itu nanti untuk sampai siap dijual itu juga harus melalui proses sertifikasi dari kita. Jadi dari 1000 misalnya yang diajukan untuk kita sertifikasi belum tentu lolos semua. Belum tentu. Bisa saja sekian persen akan tereliminasi yang menjadi bibit yang tidak layak. Oke, ini menarik nih, karena bisa dilihat dari rudutnya, Pak, proses pembibitan untuk menjadi kualitas ini kan agak membutuhkan proses dan pastinya pasti butuh budget yang lumayan, Pak. Tadi pertanyaan saya adalah bagaimana dominasi bibit sertifikat atau ini ya unggul di masyarakat kayak gitu. Ketika harganya berapa, bisa di-spill, Pak? Harganya berapa? Terus kemampuan masyarakat terutama petani mandiri untuk bisa mengadopsi itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau kita sadar tentang output yang akan kita dapatkan, tentu kita harus berusaha mencari bibit-bibit yang berkualitas. Kan? Karena risiko ini kan akan menjadi risiko jangka panjang. Usia daripada kelapa sawit ini kan sampai 25 tahun. Sampai 25 tahun. Jadi bisa dibayangkan ketika dia mulai menghasilkan dengan bibit yang tidak tersertifikasi, ketika dia tumbuh nanti, ada yang tumbuh tidak menghasilkan buah misalnya. Nah, kita sudah rugi sekian tahun, kan? Ada juga yang menghasilkan buah, tapi sampai saat tertentu kita tidak bisa tingkatkan lagi produktivitasnya. Biarpun dipupuk, dia tidak bisa menghasilkan lebih baik karena bibit itu tadi persoalan. Nah, kalau dia dari awal sudah memilih bibit yang bagus, maka dengan usia yang sekian tahun, dia akan memperoleh hasil yang maksimal. Saya paham. Jadi bisa dikatakan kalau perusahaan pastinya menggunakan bibit unggul, Pak ya? No debat soal itu. Nah, bagaimana masa petani lokal kita, Pak, yang
katakanlah dari tadi kita bahas kayaknya masyarakat kita ini masih menggunakan bibit yang seadanya kayak gitu. Nah, bagaimana memberikan edukasinya itu, Pak? Penting itu. Sebenarnya banyak alasan saya lihat masyarakat kita bertahan dengan bibit non sertifikasi. Yang pertama ini kan alasan penggunaan. Ya. Mereka cenderung milih bibit ini karena memang mudah didapat. Ya. Tadi saya katakan mudah didapat. Udahlah kita ngambil ya dari buah yang jatuh dan sebagainya kan. Toh nanti juga nanti berbuah. Berbuah. Ini menurut persepsi mereka ya. Kenapa kita juga harus ngambil yang bersertifikat? Kenapa harus capek-capek beli Pak ya gitu. Kemudian yang kedua sumber benih ya. 64% petani kita yang menggunakan benih yang non sertifikat ini mendapatkan benih dari para tengkulak lah, boleh saya katakan tengkulak, yang seringkali mengklaim produk mereka itu yang paling bagus. Paling bagus, memang semua paling bagus itu, dengan harga yang terjangkau. Nah, dengan promosi yang demikian kan petani kita menjadi tertarik, udahlah kita coba beli ini, kita coba dulu bibit ini kan gitu. Kemudian juga karena keterbatasan stok benih. Nah, seperti tadi yang saya katakan yang teman-teman PTPN di Paridu itu harus inden. Nah, karena terbatas memang mereka menghasilkan kecambah. Bisa kita beli dari luar. Karena proses seperti yang Bapak katakan tadi mungkin karena prosesnya lama gitu Pak ya. Jadi ya terbatas kayak gitu. Proses lama kemudian indukan mereka juga terbatas sehingga memang membutuhkan proses. Tadi saya katakan panjang proses untuk keluar sebagai kecambah bersertifikat, membutuhkan waktu. Kemudian kalau kita lihat indukan yang kita punya itu juga terbatas jumlahnya, sehingga memang stok terbatas. Nah, kemudian banyak tawaran-tawaran juga dari macam-macam nih, tengkulak online dan segala macam kan dengan bibit. Maka sekarang bisa beli di platform media Pak ya. Nah, ini perlu kita telusuri karena di marketplace banyak Pak ya. Pemalsuan ini kan sangat gampang sekarang. Bibit yang bersertifikat itu yang dihasilkan melalui proses yang betul-betul proses ini yang benar itu pada produk akhirnya itu kan biasanya ada dikasih label, dikasih ukiran dan sebagainya. Itu masih bisa dipalsukan dalam prakteknya. Nah, apalagi beli yang tidak jelas dari mana. Nah, itu yang harus berhati-hati. Ini mungkin Pak ya, ini bisa dikatakan salah satu penyebab kenapa petani lokal kita susah move on atau susah beralih ke bibit bersertifikat Pak ya. Karena satu bibit berkualitas terbatas karena prosesnya panjang. Nah, terkadang para petani ini ya mengambil bibit itu seadanya Pak ya, simpelnya. Oh ya, penting kan bibit sama Pak ya. Ujung-ujungnya kan hasilnya tidak akan sama. Ya, ini memang risiko ya. Pilihan-pilihan itu mengandung beberapa risiko tadi saya katakan. Karena sawit ini kan sebenarnya ada dua kategori kalau kita lihat. Ada yang dura, ada yang tenera. Yang dura ini cangkangnya lebih ini keras, kemudian kulitnya tipis sehingga minyaknya itu sedikit. Ya. Kalau tenera itu lebih ini cangkangnya agak kecil, dia tapi minyaknya cukup. Dan juga yang dura ini potensi untuk membuat kerusakan di PKS ya, pabrik itu sangat besar karena dia bekerja lebih keras lagi Pak ya, pabriknya. Cuman karena banyak PKS kita ini yang kekurangan bahan baku, yang mereka terima dari mana sumber apa saja kan. Padahal berisiko dia bagi pabriknya itu sendiri. Pak, kok saya sebutkan 3 alasan mungkin petani lokal kita susah untuk menggunakan bibit unggul kayak gitu karena aksesnya, harganya atau pemahaman mereka tentang bibit itu berkurang kayak gitu atau literasi kurang kayak gitu. Nah, dari 3 ini kira-kira yang mana yang paling dominan masyarakat kita, terutama petani lokal kita susah memilih untuk bibit berkualitas? Saya pikir harganya dia bukan hanya di satu faktor. Harga juga termasuk karena bibit-bibit ini juga mahal. Ya. Apalagi bibit yang memang berkualitas didatangkan dari bukan kita ini. Di Kalbar saja kita hanya punya 1.
yang menghasilkan kecambah, yang di Parindu itu. Itu pun stoknya terbatas juga Pak Itu ya? stok terbatas, selebihnya kan kita beli dari luar. Nah, sekarang kalau sumbernya jelas sih mungkin tidak ada masalah. Nah, begitu kan namanya beli dari luar, biaya, ongkos dan segala macam kan akhirnya menjadi biaya lebih tinggi. Nah, sehingga itu tadi pada akhirnya petani udahlah memilih yang adanya aja gitu Pak ya? Seadanya yang non sertifikat, padahal dia tidak tahu dampak jangka panjangnya terhadap ya. kualitas. Memang dia bisa tumbuh subur ya, tapi dari sekian yang tumbuh subur bisa saja ada yang tidak berbuah kan. Selain ada yang tidak berbuah, mungkin dia berbuah, tapi tadi saya katakan menghasilkan buah dura. Buah dura yang sebenarnya minyaknya sedikit, cangkangnya lebih besar. Dan kerja di pabrik pun jauh lebih berat kerja ya? Pabrik jauh lebih berat ya. Oke, Pak, jadi kalau kita tarik lagi pemahaman masyarakat akan bibit unggul ini masih perlu ditingkatkan lagi Pak ya kalau kita bahas saya pikir perlu kita berikan pemahaman lebih jauh betapa pentingnya bibit unggul untuk para petani ini. Karena yang kita lihat bukan jangka waktu yang sesaat, tapi jangka panjang. Kita bisa bayangkan ketika dia mulai produksi sampai umur sekian, ya, kita dengan bibit yang berkualitas rendah, tadi seperti saya katakan sekian persen kita turun produktivitas kita. Ya, menggunakan bibit berkualitas naik 60% Pak ya, tapi bisa tidak sampai menggunakan 60%. Itu kita bisa turun sampai jadi sekian persen. 30% kalau tidak salah di awal tadi. Nah, Pak, tadi kita bicara nih masalah bibit. Terus kita kira-kira bibit yang unggul, yang bersertifikat dan yang tidak ini dominasi di masyarakat tuh di petani kita seperti apa? Nah, sekarang saya nanya, bagaimana upaya kita udah nanya nih Pak, problemnya tantangan tadi udah itu. Problem masalah tantangan di lapangan kita sudah dibahas kayak gitu. Nah, bagaimana upaya dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat petani kita agar memilih bibit bersertifikat itu? Susah nggak Pak memberikan edukasi ini? Dan terus bagaimana tidak hanya pendekatan di masyarakat, tapi pola mindset di masyarakat juga bisa berubah kayak gitu? Sebenarnya upaya kita sudah banyak kita lakukan ya. Dengan membentuk UPT pengawasan dan sertifikasi bibit ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk menjaga jangan sampai kita terjebak di dalam tadi bibit-bibit yang non sertifikat tadi. UPT kami ini kan menyelenggarakan beberapa kegiatan termasuk sosialisasi, pelatihan para penangkar, kemudian kita melakukan edukasi melalui sosial media ya, baik itu web resmi kita maupun Instagram. Kemudian kita juga melakukan pendampingan, pembinaan kepada para petani dan produsen benih. Kalau kita turun ke lapangan biasanya ke tempat-tempat pembibitan yang legal ya. Kenapa saya katakan legal? Karena ternyata di tempat kita juga banyak para penangkar atau para petani yang berusaha di bidang pembibitan ini yang tidak legal, tidak ada izin usahanya. Kalau tidak ada izin usahanya, otomatis sebenarnya mereka pasti tidak legal, karena mereka tidak akan mendatangkan kita untuk melakukan sertifikasi terhadap benih dia. Pasti benih yang dihasilkan nanti menjadi benih yang tidak memiliki sertifikat. Dipertanyakan kualitasnya. Dipertanyakan kualitasnya, ya. Maka kami selalu menghimbau masyarakat hati-hati di dalam memilih dan membeli benih. Carilah penangkar-penangkar yang memiliki izin, ya. Karena mereka sudah pasti akan kita lakukan sertifikasi, pasti kita lakukan pembinaan. Ya. Pak, tadi kita bicara soal sawit. Nah, sektor unggulan kita yang kedua kayak karet, terus kita kopi, kelapa, itu apakah juga sama gitu porsinya Pak? Bibit, dan sejauh mana mendapatkan bibit unggul itu untuk sektor lainnya kayak gitu? Sebenarnya prosesnya sama juga. Sama aja Pak ya. Kita lakukan pengawasan. Cuman itulah karena kita kayaknya masyarakat Kalbar ini agak euforia ke sawit ya. Sehingga banyak lahan-lahan tadinya lahan karet mulai berkurang ya. Kopi juga demikian, bahkan dulu kopi yang pernah di Kayong Utara yang cukup sempat muncul ya. Kayong Utara
ada beberapa lahan yang tadinya di antara kopi mulai ditanami sawit. Kan gitu. Pada akhirnya lahan-lahan yang untuk komoditas lain tergerus Pak ya. semakin berkurang dan tergerus. Sepertinya rencana pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan Kalimantan untuk maksimal sawit kayak mulai berhasil. Sebenarnya sayang sekali ya. Sayang karena sekali kita sih. harus berbagi juga dengan komoditas lain betul. supaya tidak. Mungkin PR juga Pak dari Dinas Perkebunan bagaimana mengubah mindset kayak gitu ya. Oke, Pak, ini menarik. Sebenarnya kita ingin membahas komoditas lain Pak ya. Tapi karena seperti Bapak bilang tadi bahwa di Kalimantan Barat ini bicara perkebunan kita akan bicara paling besar ada masalah sawit. Oke, Pak tadi kan kita bicara tentang bahkan ada penyuluh yang langsung ke lapangan kayak gitu. Nah, bagaimana kayak adakah bantuan atau subsidi dari pemerintah Pak untuk petani-petani lokal kita yang tadi bermasalah soal harga, soal akses, bahkan soal pemahaman juga gitu Pak. Ya ke soal pemahaman oke, kita ada pendamping gitu yang turun di lapangan. Nah, bagaimana soal harga ini Pak? Apakah ada subsidi dari? Begini ya, sebenarnya pemerintah melalui program-program baik pusat maupun daerah itu perhatian juga ada kepada para petani. Seperti kita ketahui bahwa di pusat itu ada dibentuk yang namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan BPDB yang dibentuk di Kementerian Keuangan. Ini kan mengelola dana perkebunan. Badan ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, ya, khususnya di Direktorat Jenderal Perkebunan. Itu ada skema-skema program yang memang diperuntukkan bagi petani. Ada yang namanya peremajaan sawit rakyat. Ada yang namanya sarana prasarana. Ada juga yang terkait dengan peningkatan SDM di sektor perkebunan. Nah, ini sebenarnya skema-skema ini yang diberikan alokasi ke daerah. Cuman memang karena ini dana pemerintah ya, memang untuk mendapatkannya harus melalui proses dan persyaratan-persyaratan yang memang ditentukan oleh pusat. Nah, tidak semua petani bisa dengan gampang karena ini uang negara ya, walaupun uang dari hasil sawit, tapi prosesnya juga harus memenuhi kriteria seperti misalnya lahannya tidak termasuk kawasan hutan, clear and clean, kemudian ada bukti kepemilikan misalnya dan sebagainya. Program cukup besar. Kalau kita lihat di PSR itu bisa 1 hektar kalau untuk peremajaan itu sampai 60 juta. Lumayan Pak ya? Nah, 60 juta. Kalau kita punya 2 hektar kita dapat 120 juta. Oke. Kendala terberat program itu apa kendalanya Pak? Maksud tadi kan apakah lahan-lahan masyarakat yang digunakan untuk sawit itu terkendala soal administrasi pertanahan atau gimana sehingga kan susah untuk masuknya. Di antaranya seperti saya katakan, kadang-kadang lahan kita ini kan tanpa kita sadari petani ini ternyata ada yang berada di dalam izin usaha perkebunan misalnya kan, yang mungkin pada saat itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor itu tadi belum sempat sampai pembebasan di lahan itu, tapi masuk di situ, tapi dikelola rakyat kan, berada di iupnya perusahaan. Bisa juga mereka tanpa sadar ternyata masuk di kawasan hutan. Ya itu yang sering terjadi Pak, di beberapa minggu ini pembahasannya di beberapa daerah di kita itu persoalan itu Pak. Nah ini yang pada akhirnya upaya mereka sebenarnya mendapatkan bantuan itu menjadi terkendala karena tadi belum clear and clean. Belum lagi yang tumpang tindih, belum lagi yang mungkin sudah dicaplok orang dan sebagainya kan, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan. Oke. Nah, kita bicara tentang tadi kita bicara mungkin kendalanya seperti itu. Nah, bagaimana Pak untuk solusi jangka pendek, jangka panjangnya? Nah, dan kita tahu bahwa kerja-kerja ini kan tidak hanya bisa melibatkan dinas terkait nih Pak. Ya. Biasanya ada kerja-kerja rombongan tuh. Dan kolaborasinya kayak gitu. Nah, bagaimana kolaborasi dinas untuk meminimalisir kayak tantangan, kendala, persoalan di lapangan kayak gitu Pak, sehingga petani mandiri kita nih Pak bisa survive kayak gitu.
Sebenarnya bukan hanya kita pemerintah sebenarnya Mm-mm. bergerak di bidang ini. Teman-teman di NGO juga ada juga bergerak di Mm-mm. bidang advokasi ya, Mm-mm. khusus untuk petani-petani sawit dan sebagainya. Dan itu memang cukup membantu kami selama ini. Mm-mm. Ada beberapa termasuk teman-teman misalnya di GIZ, kemudian ada juga dari NGO-NGO lainnya yang fokusnya pemberdayaan kepada para petani sawit Mm-mm. ya. Ada Oke. juga yang melakukan pelatihan, pembimbingan mereka sampai mereka masuk kepada ISPO dan sebagainya. Jadi memang bukan hanya kita pemerintah ya. Nah, kemudian juga kita berkolaborasi selain dengan dinas dinas terkait juga kita dengan teman-teman dari pemerintah pusatnya. Kalau di sini ada Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan misalnya Mm-mm. kan. Kemudian kita juga dengan perguruan tinggi. Nah, sosialisasi pun sering kita lakukan, apalagi terkait dengan PSR ini. Sebentar lagi kita akan sosialisasi untuk daerah-daerah kabupaten yang dapat alokasi program ini. Oke. Pak, kok kita bicara, pasti kan banyak nih kerja-kerjanya PPR-nya nih Pak kan, Ya. kolaborasinya dengan banyak pihak. Nah, pertanyaan yang terpenting dari semua ini, bagaimana, apa sih tantangan mungkin paling besar nih Pak yang dihadapi oleh dinas perkebunan ini terkait banyaknya PR yang harus diselesaikan, terutama PR bagaimana mengedukasi masyarakat tentang bibit-bibit unggul agar kualitas produktivitas perkebunan kita juga semakin baik kayak gitu. Tantangan banyak ya, jelas. Baru kita bicara bibit saja, itu sudah banyak hal. Banyak hal masuk. Banyak hal. Banyak hal dan banyak persoalan Pak ya. Banyak hal dan banyak persoalan. Belum lagi teman-teman yang mohon maaf mungkin ada juga teman-teman yang berusaha di bidang penangkaran bibit yang tidak bersertifikasi, tidak memiliki izin usaha dan sebagainya. Ini tantangan semua bagi kami. Seperti saya katakan tadi, start awal kita justru sebenarnya di bibit. Kalau bibit sudah bermasalah, ke ujungnya itu pasti bermasalah gitu. Nah, edukasi terpenting mungkin itu tantangannya. Nah, kita perlu memang terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya para petani kita. Baik bukan hanya kita juga minta teman-teman di kebun kan mereka juga memiliki plasma. Mereka juga punya kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada para anggota plasmanya untuk pemilihan bibit yang benar. Tapi kalau plasma mungkin masih sedikit terbantu lah. Tapi kalau mandiri ini kadang-kadang memang dibutuhkan kerja yang lebih keras. Kerja yang mungkin tadi seperti yang saya katakan tadi, effortnya melibatkan banyak pihak Pak ya. Seperti NGO cukup membantu lah Pak ya. Kita berkali diskusi dengan media juga, mereka juga fokus masalah edukasi masyarakat terkait bagaimana produktivitas bibit-bibit unggulan. Nah Pak, pesan nih Pak sebelum saya tutup nih Pak. Karena jujur kalau bahas persoalan ini kita 1 jam kita nggak cukup Pak ya. Karena masih ada segmen yang belum kita yang belum kita kulik-kulik Pak ya. Tapi next nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah Pak, terakhir nih Pak sebelum kita statement, sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat petani kita, terutama petani lokal kita yang masih belum memilih bibit bersertifikat sebagai usaha, maksudnya sebagai bibitnya? Tentu pesan utama saya pikir kita berharap petani janganlah mulai dari benih, janganlah kita memilih benih yang asal-asalan. Ya. Carilah benih-benih yang betul-betul berasal dari baik itu penangkar resmi, kalaupun kita beli kecambah kelapa sawit, yang harus ditelusuri asal-usulnya supaya betul-betul kecambah ini dihasilkan dari proses yang benar kan sehingga nanti tidak berpengaruh kepada produktivitas ya. Nah, kemudian masyarakat kita harapkan juga membantu kami dalam arti bahwa kalau ada orang-orang yang misalnya menjual bibit yang tidak benar dan segera sampaikan ke kita. Mungkin kita bisa mengambil langkah-langkah antisipasi lah. Sehingga yang masyarakat itu tidak dirugikan ya. Nah, kemudian berikutnya tentu usaha ini pemerintah sendiri kalau melaksanakan sendiri saya yakin
tidak akan mampu. Oleh karena itu keterlibatan semua pihak, termasuklah media ini ya, Insight ya, ini sangat berharga lah bagi kami ya. Ya mudah-mudahan informasi ini bisa nyampe kepada masyarakat, sehingga mudah-mudahan masyarakat semakin sadar ya, karena begitu sangat sayang menurut saya kalau bibit kita sudah tidak benar ya. Oke. Pak Ignatius, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Yang awalnya kita mau break segmen kayaknya lempeng Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ignatius. Memang kita tahu bahwa keberadaan bibit unggul ini sangat ringkih. Kenapa? Karena ketika kita tidak memulai dari awal menggunakan bibit berkualitas, ke depan kita akan menghasilkan tidak maksimal, produktivitas itu pastinya akan menurun, dan pastinya pertambahan nilai masalah petani lokal kita pun juga berkurang. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Wati Susilawati undur diri. Salam.